Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, pagi hari itu aku lagi mau masak dulu ya teman-teman. Jadi ini cuman mau masak ikan aja sih ya. Kalau untuk nyayurnya tuh ntar agak siangan aja. Karena di sini tuh kan seperti biasa udah sering banget aku bilang kalau adik Ais itu nggak bisa makan telur. Jadi di sini aku mau nggak mau tuh pagi-pagi harus udah gercep untuk selesai masak gitu. Jadi alhamdulillah adik Ais itu doyan makan apa aja ya. Ikan sambal dia itu juga doyan. Jadi di sini tuh aku mau gercep buat masak ikan sambal. Jadi nanti biar tadi adik Ais tuh sarapannya tinggal pakai ikan sambal aja. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, aku lagi isi dulu air di termos ya teman-teman. Setiap pagi tuh aku selalu isi air termos. Jadi aku selalu nyetok air setiap hari karena adik Ais itu kan minumnya pakai air hangat gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi di sini kakak Nazli tuh minta dibuatin sarapan pakai mie goreng gitu. Jadi udah lama banget dia tuh nggak makan mie goreng ya. Jadi aku tuh nggak kasih dia itu buat makan mie instan itu sering-sering. Makanya di sini tuh udah ada hampir 2 minggu juga dia nggak makan gitu. Aku juga udah lupa ya. Pokoknya ini udah agak lama dia nggak makan mie instan, makanya ini mau aku buatin aja karena emang dia katanya kepengen makan mie goreng. Dan itu tadi aku udah rebus untuk mie gorengnya ya teman-teman, dan itu aku sambil masak goreng ikan. Dan itu untuk ikan yang pertama gorengan itu udah mateng. Lanjut lagi itu aku langsung goreng untuk ikan yang selanjutnya. Jadi itu ikan kakap putih yang aku beli di belanja mingguan aku kemarin ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu untuk mie gorengnya kakak Nazli tuh udah mateng. Jadi tadi tuh aku agak kelamaan ya buat ngangkatnya, dan itu mie-nya itu agak kelembekan gitu, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi kakak Nazli tuh nggak suka mie goreng kalau yang dimasak lagi gitu ya teman-teman. Dia sukanya langsung gitu aja, tinggal dikasih bumbu gitu aja. Jadi ya nggak perlu ribet-ribet sih ya, alhamdulillah. Jadi nggak perlu ngotor-ngotorin wajan juga ya. Dan ini dia langsung aja aku tuang untuk bumbu mie instannya ya teman-teman. Dan di sini nggak aku kasih tambahan saus karena memang kakak Nazli tuh nggak suka ya, nanti takutnya tambah pedas malah yang ada nggak dimakan sama dia. Dan gimana nih teman-teman, udah pada sarapan belum, atau masih pada buat sarapan, atau udah pada selesai semua? Ya pokoknya jangan lupa sarapan ya buat teman-teman semua, jadi biar lebih kuat lagi untuk beraktivitasnya. Karena kalau kita nggak sarapan tuh ntar yang ada lemes, malah jadi sakit, yang ada ntar malah kerjaan itu malah terbengkalai semua gitu ya teman-teman. Nah jadi itu mie goreng aku buat cuman buat kakak Nazli doang ya, karena memang adik Ais itu juga nggak bisa makan mie instan. Dia selain nggak bisa makan telur juga nggak bisa makan mie instan karena ntar gatel-gatel gitu badannya, keluar kayak alergi gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu itu kenapa, pokoknya katanya tuh nggak boleh makan yang menyebabkan gatel-gatel itu. Dan ini lanjut aku lagi mau iris-iris dulu bumbu bawang putih, bawang merah. Di sini aku mau buat mie kuah ya teman-teman, mie instan kuah gitu. Dan itu aku juga kasih tomat ya, terus aku kasih cabai juga. Jadi di sini rencananya mau aku buat pedes gitu ya, karena emang lagi cuacanya lagi dingin gitu, jadi enak aja gitu kalau misalnya dibuat pedas berkuah-kuah gitu. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini dia aku udah masak untuk mie instannya ya teman-teman. Untuk mie kuahnya itu aku lagi proses masak, dan ditunggu sebelahnya itu aku juga masih goreng ikan gitu. Jadi nanti setelah aku goreng itu ikannya mau langsung aku sambal gitu ya teman-teman, cuman gak aku videoin karena ntar durasinya malah kepanjangan gitu. Jadi ini tuh aku masak sambil nyuci pakaian ya teman-teman.
instan. Jadi kan kalau nyuci pakai mesin cuci itu bisa dibuat sambil-sambil gitu ya, sambil ngerjain yang lain itu juga bisa. Nah, itu aku tadi langsung aja kasih air gitu ya, karena aku di sini mau buat mie kuah dan terus aku langsung tuang aja untuk mie instannya. Itu aku pakai mie instan yang aku belanja di bulanan kemarin ya teman-teman. Itu aku cuman gunain dua aja karena emang cuman buat aku dan Pak Su. Jadi walaupun di sini tuh aku udah masak lauk gitu, cuman di sini tuh kalau Pak Su pagi-pagi itu nggak selera, nggak bisa buat makan nasi putih biasa ya teman-teman. Jadi makanya di sini aku buatin aja mie kuah mie instan seperti ini. Dan ini dia mie instannya, cuman di sini kurang lengkap karena emang aku nggak ada stok telur ya, di rumah itu lagi nggak ada stok telur. Aku lupa buat belinya. Jadi ya udah pakai ini aja seadanya aja. Dan itu udah matang, langsung aja aku masukin, aku tuang ke wadahnya. Dan lanjut lagi ya, jadi ini tuh sekitar jam 11-an gitu ya. Ini kita baru pulang jemput kakak Nazli sekolah. Dan ini aku ada singgah di frozen food, juga ada singgah di kedai gitu ya teman-teman, di warung. Terus itu aku ada beli kerupuk, itu aku beli kerupuk apa ya namanya aku juga nggak tahu. Pokoknya itu kerupuknya lumayan enak ya. Itu satu bungkus gitu harganya Rp5.000. Terus aku juga ada beli telur itu 6 buah ya teman-teman, 6 butir karena emang stok di rumah itu lagi habis. Jadi aku beli 6 butir aja karena adik Ais itu kan nggak bisa makan telur ya. Terus aku ada juga beli bumbu nasi goreng, juga ada beli roti ya teman-teman. Terus aku juga ada singgah di frozen food, itu aku ada beli nugget. Emang kakak Nasli dari kemarin itu minta dibeliin nugget, jadi itu kita beliin nugget. Satu bungkus itu harganya 20.000 ya. Ini kita udah biasa pakai nugget yang merek Oke ini, dan alhamdulillah ini tuh lumayan enak ya teman-teman. Terus itu aku juga ada beli apa ya, empek-empek gitu ya teman-teman, empek-empek frozen gitu. Dan itu harganya lumayan murah ya teman-teman. Satu bungkus itu harganya 15.000. Itu harganya 25 buah. Itu untuk empek-empek adaan gitu ya. Aku belum tahu sih rasanya karena emang baru kali ini aku beli. Jadi ini mau langsung aku coba aja kayak gimana rasanya kira-kira. Cuman di sini tuh sayangnya nggak ada untuk kuah cukonya ya, karena emang harganya itu kan murah ya. Jadi nggak ada kuah cukonya. Dan langsung aja ini sebagiannya mau aku goreng, tapi untuk sisanya itu sebagian mau aku masukin ke wadah dan mau aku simpen ke dalam freezer, mau buat stok aja gitu kalau misalnya sewaktu-waktu pengen ngemil gitu. Jadi waktu aku baca-baca itu komposisinya itu ada dari ikan nila dan juga ikan tenggiri gitu ya teman-teman. Dan waktu aku buka itu biasanya kalau empek-empek itu kan agak ada rasa harum-harum ikannya gitu ya. Cuman ini waktu aku buka itu nggak ada sama sekali bau-bau ikannya gitu ya teman-teman. Nggak tahu sih kenapa. Mungkin karena di freezer gitu ya, karena beku gitu jadi nggak bau. Tapi nggak tahu deh, entah enak entah enggak. Pokoknya ini mau aku langsung coba aja, siapa tahu enak ya teman-teman. Dan itu aku lagi tuang dulu ke wadah itu ya. Ternyata itu kekecilan untuk wadahnya. Tapi ya udah, karena emang nggak semua aku masukin wadah, sebagiannya itu kan mau aku goreng langsung. Jadi memang saat aku tag video ini tuh posisinya lagi hujan gitu ya teman-teman, gerimis-gerimis gitu. Jadi dingin ya, tahu sendiri kalau dingin tuh bawaannya pasti pengen ngemil terus ya. Bawaannya perut itu pasti lapar aja gitu. Makanya di sini aku beli empek-empek ini ya. Jadi sekalian bisa buat stok juga di kulkas. Dan sekalian aja tuh tadi aku jemput kakak Nazli tuh sekalian aku singgah di frozen food. Sebenarnya nggak ada niat sih buat beli empek-empek. Sebenarnya aku tuh cuman mau niat beli nugget itu doang. Cuman karena aku lihat tadi tuh di situ ada jual empek-empek, ya udah sekalian aja deh aku beli. Dan ini dia aku mau tuang dulu minyak. Jadi yang kemarin itu waktu aku bongkar belanja bulanan itu kan aku belum ada tuang ke tempat refill aku ya teman-teman. Jadi itu aku masih tuang ke jerigen aku ini. Dan ini sekarang mau aku tuang dari jerigen itu aku tuang ke tempat refill aku. Jadi biar lebih gampang aja kalau misalnya mau masak gitu ya, tinggal tuang, nggak perlu angkat-angkat jerigen lagi. Oh ya, kemarin itu aku sempat baca tuh ya, baca komenan dari teman-teman, kalau nggak salah dari Bunda Tika Negara Vlog gitu ya. Aku baca katanya aku tuh cocok banget kalau misalnya nge-live gitu ya, jualan nge-live di Shopee gitu. Karena sedikit cerita, karena emang dulu itu aku pernah ya jualan nge-live di Shopee. Jadi aku dulu di tahun 2019 kalau nggak salah ya, itu aku sempat yang pertama-tama kali muncul Shopee Live itu, aku sempat nge-live jualan baju-baju bekas gitu ya di Shopee. Jadi aku jual baju pre-love gitu, bahasa kerennya baju pre-love ya teman-teman. Jadi kalau di Medan tuh bilang baju pre-love itu monja ya teman-teman. Jadi aku sempat jualan monja. Cuman aku itu nggak, di situ nggak pakai modal gitu ya. Jadi baju-baju emang baju-baju pribadi, tetangga-tetangga aku gitu itu pada nitip. Jadi aku jualin, aku jualnya itu nge-live gitu di Shopee. Jadi setiap malam itu aku pasti nge-live di Shopee di tahun 2019 gitu kalau nggak salah. Tapi itu nggak berjalan lama ya teman-teman. Itu cuman berjalan kurang lebih 1 tahunan gitu ya. 1 tahun lebih ada sih ya. Cuman
teman-teman, nggak lama banget gitu. Karena emang aku juga nggak tahan ya itu nge-live-nya kan harus malam-malam gitu, kadang jam 3 jam 2 malam gitu harus nge-live. Karena emang di jam-jam segitu itu laris-larisnya, rame-ramenya penonton gitu ya teman-teman. Entah kenapa tuh kalau misalnya aku nge-live di jam-jam siang, di jam-jam pagi itu nggak ada yang nonton tuh sepi, nggak ada yang beli gitu ya teman-teman. Malah kalau aku nge-live di malam hari di jam-jam 12-an ke atas itu malah rame gitu. Makanya sekarang aku udah nggak nge-live lagi, nggak jualan lagi di Shopee. Karena emang nggak tahan ya kalau misalnya harus setiap malam itu bergadang. Nah, ini lanjut ke video lagi. Jadi ini udah aku goreng untuk si empek-empeknya teman-teman. Jadi saat aku goreng setengah matang gitu, setengah kecoklatan, itu aku angkat lagi untuk aku iris gitu ya. Jadi biar sampai ke bagian dalam itu garing gitu, biar matang merata. Nah, itu aku lanjut untuk goreng yang selanjutnya gitu. Jadi memang alhamdulillah saat aku icip untuk si empek-empeknya ini itu emang enak ya teman-teman. Ya sesuai dengan harga lah ya, namanya juga ada harga pasti ada rupa. Tapi sayangnya di sini tuh nggak ada cukonya ya teman-teman. Kalau ada cukonya mungkin bakalan lebih mantap lagi. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.